Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang katanya angka kepuasan Jokowi itu 80%, tapi kok perlu puluhan miliar cuma buat bikin orang bilang terima kasih Jokowi. Gimana sih operasi pencitraan Jokowi ini? Gue yakin Jokowi itu pasti kangen ada di zaman dulu ya, ketika orang secara ikhlas dibilang Satria Piningit merakyat. Sekarang dia butuh dana puluhan miliar, cuman apa? Cuman mau dibilang terima kasih Pak Jokowi itu. Emangnya pede banget ya Pak ya. 5 hari sebelum Pak mau lengser ini ya, tapi justru malah nambah catatan buruk. Siapa yang hari ini kalau kalian keliling-keliling di Jakarta ya, kok banyak lihat baliho-baliho terima kasih Jokowi. Ngelihat berita bahkan ada yang terjun payung pakai kata-kata terima kasih Jokowi. Ini bagian dari operasi pencitraan Pak Jokowi ini sebenarnya dibongkar oleh Tempo yang dananya katanya itu menghabiskan puluhan miliar hanya untuk bilang terima kasih Jokowi. Kekuatan kota ini namanya narsis sebenarnya ya. Gak ada masalah kok sebenarnya mau ngasih transparansi dan juga capaian pemerintah. Yang jadi masalah kalau melakukan ini itu satu tim menghabiskan dana yang efektif miliaran rupiah. Cuma buat pencitraan doang itu, bahkan kalau kata ICW itu influencer aja bisa 9 miliar. Itu ICW sendiri bukan yang lainnya. Bahkan 10 terakhir itu mencapai 1 triliun untuk aktivitas digital. Ini kan namanya pemborosan ya. Dikala guru-guru kita ya banyak yang nggak sejahtera. Dana sebesar itu dipakai pembangunan sekolah lah. Sekolah itu dilengkapi dengan fasilitas, bagus dibekas untuk, kemudian di berbagai beasiswa. Banyak orang yang bisa sekolah karena ini. Ini namanya dana-dana efektif kalau digunakan dengan ini. Ingat ya, dana polesan yang dibuat itu bukan duitnya Pak Mulyono ya. Ingat itu. Itu duitnya pajak kita yang kita titipin. Yang kedua, belum lagi ini gak baik lah ya dalam iklim demokrasi di mana pemerintah lebih pengen ngajak influencer misalnya ke IKN ya dibanding ngajak media dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Kenapa? Soalnya kalau media dan pers gak bisa disetir, mereka akan ngasih tahu fakta yang sebenarnya di lapangan. Tapi kalau influencer ya, kita beli, kita putusin, kita bayar, dan kita suruh ngomong. Beres. Itu kan influencer. Lain dengan pers. Mereka tahu di lapangan dan menceritakan berita yang sebenarnya. Contoh Tempo, dia itu tidak bisa disetir ya. Jadi ini kan nggak bagus ya buat demokrasi ini sebenarnya ya. Cawi-cawi segini, gini-gini hanya untuk terima kasih Pak Jokowi. Ini nggak menunjukkan sebetul-betulnya apa yang menjadi problem kebijakan. Dan yang terakhir, ayo ya lah Pak Mul ya. Kalau memang hari ini rakyat kecewa karena semakin hari Anda lengser, semakin kacau, ekspor pasir laut anaknya dibiarkan nepotisme, fufu-fafa yang tidak dibereskan. Ini lagi pemburusan dana influencer. Sekarang deflasi 5 bulan berturut-turut, kelas menengah itu terancam miskin, 10 juta Gen Z menganggur dan lain sebagainya. Kalau memang rakyat kecewa, sudahlah. Gak usah dipaksa poles-poles yang memakan biaya miliaran. Gak usah dipoles kalau memang rakyat sudah kecewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.